terhadap X. Dan dengan cara yang sama, integral E pangkat min lambda X itu adalah seper min lambda kali E pangkat min lambda X. Ya. Dan ini sama dengan mu E pangkat min mu Y. Ya. Sehingga ini adalah Fy. Nah, sekarang Fx untuk apakah X dan Y itu saling bebas? Anda periksa Fx kali Fy. Itu adalah apa? Lambda E pangkat min lambda S kali mu E pangkat min mu Y itu adalah lambda mu E pangkat min lambda X plus mu Y. Dan ini sama enggak dengan ini? Sama enggak, Dek? Sama. Kalau sama dia berarti X dan Y saling bebas. Begitu. Ya, ini ada di tempat Anda dan ini. Ini Anda ganti di itunya DY, DX itu. Buku yang kemarin kamu pesan di Shopee ya? Minta buku kemarin pesan di Shopee loh. Nanti dulu. Oh, nanti dulu yuk. Nanti dulu. Bukan yang itu. Jilid satunya. Jilid satunya? Iya. Nah, jangan pesan enggak. Langsung hapus saja. Oh, pesan ya? Belum. Tar. Nanti dicari. Itu tadi gambarnya ini ya. Iya, makanya udah nanti tak cari. Oke, selanjutnya ya. Kemudian kita ingin mencari nilai harapan peubah acak ganda. Ya. Yaitu kalau saya punya fungsi bersama GXY umpamanya, ya, mempunyai fungsi peluang bersama PXY, maka fungsi kepekatan peluang FXY, ya, ini dengan fungsi peluangnya ini PDF bersamanya itu, maka nilai harapan dari GXY itu adalah untuk diskrit dia penjumlahan ya dengan masing-masing daerahnya baik Y kemudian baru X dan ininya adalah GX-nya fungsinya ya kalikan fungsi peluangnya ya.
Dan lihat ini fungsi peluangnya itu XY bukan GXY ya. Oke. Ini untuk discrete, kemudian kalau integral ini untuk continue ya. Jadi ini fungsi peubah acaknya, ini adalah fungsi PDF-nya ya. Oke, ini dx dy gitu, ini nilai harapannya. Oke, kita teruskan. Umpamanya ini kita teruskan yang pelantunan koin sebanyak 3 kali yang kemarin ya. Distribusinya ini X0123. X-nya apa kemarin? Banyaknya CCM yang muncul ya. X-nya itu apa? Banyaknya M yang muncul. Kemudian Y-nya apa? Akhir dari itunya adalah M. Untuk ini 3 kali. Ini M pada akhir lantunan. Ya. Jadi pada akhir itu M-nya itu bisa tidak muncul dan bisa muncul. Ini B, ini M. Ya. Ini B 3 kali gitu kan. Yang ini M 3 kali. Nah, seperti itu dan sebarannya seperti ini ya. Nah, sekarang ditanya tentukan nilai harapan dari X kali Y, bukan X, Y ini. Ya, X kali Y. Dan tentukan nilai harapan dari Z, di mana Z-nya 3X min 2XY plus Y. Ya. Maka dan ini discrete, maka Anda harus jumlahkan semuanya ya, seperti ini jadinya. Untuk yang XY itu adalah sigma X ditambah lagi sigma Y XY PX ya. Anda kerjakan sebagai latihan ini ya. Oke, ini yang mudahnya ya. Tinggal Anda XY aja. Kalikan PX-nya. Semuanya dijumlahkan. Ya. Sekarang GX Y. GXY-nya itu apa? 3X min 2XY plus Y. Ya. Maka Anda tinggal cari 3X, X-nya berapa, mulai dari 0, pamannya, kemudian Y-nya 0, berapa hasilnya? Ya, oke. Coba untuk X0, Y0. Untuk X0, Y0 berapa, Dek? 3 kali 0? Halo? 0 dikurangi, ini mesti 0 kan? Y-nya juga 0, berarti dia 0. Kemudian kenapa ini 1? Coba lihat ininya. 1-0. Ya, ini 1-0. Coba masukin 3 kali 1 berapa? 3, Pak. 3, Pak. Dikurangi 2 kali 1 Y-nya 0. Ditambah berapa? 0. 0. Ini sama dengan berapa? 3, Pak. 3, Pak. Harusnya yang ini ya. Coba cek dulu. 2/8. Ini coba 2/8-nya yang mana?
Mestinya yang ini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kombinasinya 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Coba Anda cek dulu. 2 kali. Bener nggak? 1, 0. 2/8. Oh, 1, 0. Berarti 1 ini bukan. Sorry. Ini 1 ini. Ya. Ini 1, ini kan 1, 0 ini deh. Ini X-nya 1, Y-nya 0. Ya, X-nya 1, Y-nya 0. Berarti coba kita ulangi lagi. Ini 3 kali. Tapi ini 3 ya. Min 2. Ada yang keliru nggak? No, coba ini kalau ini 1/8. Ini 3 betul deh. Coba salahnya di mana? 2X. Coba di mana salahnya itu? Saya hapus saja. Ya, tadi ada yang mau masuk. Coba Anda cek ini. Oh, gini caranya deh, salah, betul. Gini, berarti begini, X-nya 0123, Y-nya 01, ya. Sekarang berarti Z-nya apa saja? Z-nya kalau 00 berapa? 0, Pak. Berarti Z-nya mulai dari 0 kan? Iya, Pak. Kemudian satu ada nggak? Ini Z-nya ini kalau 00. Nah, untuk 1. 1 apabila X-nya 0, Y-nya 1, Pak. X-nya 0, 01 gitu. Iya, Pak. 0, ini 1. Ya, ini dia 1. Ya. Kemudian Z2 apa? Apabila X-nya 0, Y-nya 2. 02.
Dia 2. Terus yang 3. Yang 3. X-nya 1, Y-nya 0. 1, 0. Coba 1, 3 dikurangi 0, 0. Nah, 3 dikali 1, 3 kan? Dikurangi, ini mesti 0. Iya. Oh iya, Pak. Berarti 1 sama berapa ini? Ini nggak cuma 00 ini. Ya. Coba Anda lihat. 00, 01 juga kan? Oh, Y-nya cuma ada 01 ya, Pak. Berarti tadi untuk yang 2. Jadi ini 00 ya. Kemudian 01 juga ya. Oh enggak. Yang 00 tuh coba yang 00 aja, Pak. Gini aja lah dicari ya. Ini X-nya kan 0, 1, 2, 3. Kemudian Y-nya apa? 0, 1. Ya. Coba yang 00. Ini 0. Ini oke. Gini. Ini nih. 00 berarti 3X min 2XY tambah Y berapa untuk 00? 0, Pak. 0. Ini Z-nya ya, yang merah Z-nya. 01 berapa ini? Ini 0, 1, ini 0, ini 1. 1. 1, 0, 1, 0. 3. 3, Pak. ini 1, 1. 2 ya. 2, Pak. Iya, Pak. 2, Pak. 2, 0, 6, Pak. 6. nah, berarti ada yang keliru ini. Terus 21. 21, 3, Pak. 3. Saya tahu kelirunya ini nih. Sorry. Bentar. Ininya 3 ini, Dek. 0. Ini. Coba kalau kok ada 6, kalau ada 6 ini mesti harus muncul 6 kan? Ya enggak? Iya, Pak. Kenapa dia 0123 aja? Coba kalau Anda ganti ininya
3 saja deh. Tiga. Ini berapa kalau ini X-nya aja? 0 ya? Ya enggak? Ya, Pak. Kalau 01? 1, Pak. 1. Kalau 10? 1 ya? Ya, Pak. 11? 0 ya? Iya, Pak, 0. Kemudian 20? 2 ya? 2, Pak. 21? 21? Berapa deh? Ini 2. Min 1. Ini min 2 kali 2 kali 1 kan? Ditambah nggak cocok juga ya? Oke, ini harus saya lewati dulu ya. Saya cek dulu lah ya. Ini masih 3. Ini masih 3. Ini ada something wrong. Nanti saya cek dulu ya. Oke. Nanti contoh ini saya tunda dulu. Ya. Anggap aja ini masih 3 ya. Dan hasilnya ini oke. Saya teruskan. Sekarang kita ingin mencari nilai harapan bersyarat conditional ekspektasi ya, yaitu antara X dengan syarat Y ya. Itu adalah kalau nilai harapan dari X dengan syarat Y, maka perubahan acak yang dihitungkan tetap X deh. Ininya yang dicari. Nah, pengalinya ini ya, probability-nya, fungsi peluangnya itu adalah fungsi peluang bersyarat. Ya. Jadi ininya X, ininya peluang bersyaratnya. Ya, demikian juga untuk yang continue. X kali fxy-nya. Fxy-nya mengikuti ini. Ya, oke. Nah, sekarang misalkan fungsi kepekatan peluang bersama perubahan acak X dan Y itu adalah ini. Ya. Dengan daerahnya 0 sampai 1, 0 sampai 1, Y-nya ya. Kemudian tentukan nilai harapan bersyarat X dengan syarat Y, ya. Berarti kita ini mencari nilai harapan dari X dengan syarat Y sama dengan Y kecil ini. Dan ini sama dengan apa? Karena dia continue, dia integral dari, nah, ininya, ya, coba lihat. Oke. Dan ininya apa evaluasinya ini kan masih X deh. Jadi ininya tetap dx. Ya, jadi dx ya. Kemudian ininya adalah integral dari X fxy kali f x ya dengan syarat Y ini. Ya, ngikutin ininya.
fx-nya bisa kita cari kan? Kemudian fx dengan syarat y-nya bisa kita cari juga, ya. Fx-nya caranya gimana? Yaitu ya seperti ini, ya. Fy-nya kita cari dulu ini, ya. Fy-nya gimana deh carinya? Fy-nya dengan X maksudnya, Pak. ya integralkan dengan dx, ya, dengan x, ya, ya, diintegralkan dengan dx ini, dan ini daerah dari y, dari x, ya, sorry, dari x, sehingga ini fy-nya itu adalah 6xy dikali 2 min x min y, ya. Kemudian fxy-nya itu ini diketahui dan kemudian akan Anda peroleh ini, ya. Sehingga nilai harapan x dengan syarat y itu adalah 0,1, ya. X ini 0,1 daerah y, daerah x, sorry, daerah x, x kali ininya f x dengan syarat y. Ini yang ini. Ya, oke. Tinggal Anda selesaikan. 0,1 6x kuadrat 2 min x min y per 4 3y, ya. Dan ini kalau Anda selesaikan seperti ini, ya, dan akan Anda peroleh 5 min 4y dibagi 8 min 6y, ya. Oke. Anda cek itu dulu.
Oke. Ya, Anda peroleh ini, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Kembali yang ini, ada keliru sedikit ini, soalnya. Ya. Ini 3Y deh, kebalik. 3Y ini X. Ya. Ini 3Y ini. Oke ya. Kita ulangi yang ini. Ini kebalik 3Y min 2XY tambah X. Ya, ininya sama XY-nya. Oke. Coba 00 deh. Berapa ini? 0, Pak. 0. Kemudian 01. Ini 0. Ini 0. 3, Pak. 3, Ini Pak. 3 ya. Ya. Oke, kemudian 10. Berapa? 1, Pak. 1. 11. Berapa deh 11? 2, Pak. 2, Pak. Oke. Kemudian 20. 2. 2, Pak. 2, Pak. 21. 1, Pak. 1. Benar ya? Oke. 1, Pak. Jadi coba 3Y 3 min 4 min 1 berapa ini? 3 Dikurangi 4. min 1 kan tinggal min 1 ini kan? Min 1 tambah 2. Tambah 2 1 benar ya? 01 3 ya? Ya, Iya, iya, Pak. 31 31 berapa? 0. 3 dikurangi 31 ini 3 dikurangi berapa deh ini? 6. Dikurangi berapa ini? 6, Pak. 6 ditambah 3. 3. 3. Jadi 0. 0. Oke. Sekarang Z-nya 0. Berapa peluangnya? 1, 2 kan? Ya. 1/8 tambah 1/8 kan? Ini sama ini. Ya nggak, Dek? Iya. Hah? Dia 2/8. 2/8. Untuk 1, berapa? 4/8. 4/8. Untuk 2, 2/8. 2/8. Untuk 3, 0. 0, Pak. 0. Ya. Nah, sekarang berarti Anda lihat
Ya. Ingat-ingat nih, 0, 1, 2, 3, 2/8, 4/8, 2/8, 0. 2/8, 4/8, 2/8, 0 kan, benar ya? Ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kan untuk masing-masingnya itu Anda bisa dengan cara ini, yang tadi, ya. Jadi masing-masing kalau yang ini, yaitu apa? 0 kali 1/8, 3 kali 0, 1 kali 2/8, 2 kali 1/8, 2 kali 1/8, 1 kali 2/8, 3 kali 0, 0 kali 1/8, itu sama dengan perkalian ini. Ya, oke. Yang satu-satu itu 0/8, itu adalah ini. Ya, paham ya? Paham, Pak. Ya, kemudian kalau Anda gabungkan bisa mengerjakan seperti ini. Ya. Sehingga EGX-nya itu atau EZ itu adalah 0 kali 2/8 kalau pakai yang ini gitu ya, dan hasilnya sama. Jadi maaf, jadi kekeliruannya ada di sini. Ini adalah Y. Dan ini adalah X. Ganti Anda sebelum lupa itu. Oke. Jadi sekarang kita bisa teruskan. Ya. Misalkan fungsi kepulan bersama peubah-acak X dan Y adalah setengah. Fx-nya ini, ya. Kemudian X-nya batasnya 0 sampai Y, dan Y-nya 0 sampai 2. Ya. Sekarang, tentukan nilai harapan bersyarat peubah-acak X dengan syarat Y. Jadi yang ditanya apa? Nilai harapan X dengan syarat Y ini. Ini yang ditanya. Maka Anda harus cari FY-nya kan? Ini. Anda harus cari FY. Ya. Oke. Nah. Kemudian Anda harus cari X dengan syarat Y. Ini. Oke. FY-nya itu adalah ada cari terhadap X. Ada yang namanya X itu ada. X apa? 0 sampai Y. Berarti ini 0 sampai Y. Ya. Setengah X, berarti ini setengah X. Y 0 sampai Y. Dan ini hasilnya adalah setengah Y. Kemudian Fx-nya ya itu adalah apa? Fungsi bersamanya dibagi dengan fungsi marginal Y. Ya, fungsi bersamanya itu adalah setengah dibagi dengan FY-nya ini setengah Y, sehingga hasilnya adalah seper Y. Sehingga sekarang nilai harapan ini Y itu adalah apa deh? Integral dari apa? Fungsi bersama. X ya kalikan Fx-nya kan? Iya, Pak. X dengan syarat Y. Ininya adalah dx. Nah, ini daerahnya apa? Daerah X, Pak. Daerah X, yaitu 0 sampai Y. Ya. Daerah X itu 0 sampai Y.
Oke. Sehingga nilai harapan X dengan syarat Y itu adalah setengah seper Y, ya, kalikan dengan setengah X kuadrat. Ya, karena X-nya ini adalah nilai harapan dari X dan seper Y itu adalah fxy. Ya kan, ini adalah fx dengan syarat Y. Ini. Ya. Sehingga nilai harapan X dengan syarat Y itu adalah setengah Y. Ya. Yang bahaya itu Anda cuma nyari fxy, ya, fx dengan syarat Y dan menentukan daerahnya. Karena ini X, maka ini dx dan ini daerahnya X. Kalau nilai harapan YX gimana deh? Integral dari apa di sininya? Y Dikali FXY. FYX, ya kan? daerahnya DY. Ya, dan ini daerahnya untuk Y. Nah, ini. Ya. Untuk daerahnya Y. Ya, hati-hati di situ. Oke. Nah, kemudian kalau Anda ingin menunjukkan apakah X dan Y itu saling bebas, itu bisa Anda tunjukkan melalui nilai harapannya deh. Yaitu nilai harapan X kali Y itu sama dengan nilai harapan X dikali nilai harapan Y. Ya. Oke. Dan pada kasus diskrit, ini dibuktikan bahwa X dan Y bebas hanya jika nilai harapan XY itu adalah nilai harapan X kali nilai harapan Y. Ya. Jadi untuk kontinu juga hasilnya akan sama. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kovarian. Ini sebenarnya kovarian itu ragam di antara dua variabel. Ya. Kalau Anda di antara satu variabel, ya, kalau satu variabel Anda kov antara X sendiri, ini kan, ya enggak deh. Misal pada satu variabel, ya, itu adalah kovarian X, X. Kalau ini kovarian X, Y gitu. Beda variabelnya. Tapi kalau satu variabel Anda lihat kov X, X. Kalau kovarian X, Y itu adalah nilai harapan X kali Y. Kemudian dikurangi nilai harapan X kali nilai harapan Y, itu adalah definisi dari kovarian X, Y. Sekarang kalau kovarian X, X, apa ini deh? Ikuti ini. Pak. Nilai harapan X kuadrat. X kali X kan? X. Iya. Ya kan? Iya, Pak. X kali X lah, ini jangan kuadrat dulu. X kali X dikurangi apa? Nilai harapan X X2 kali nilai harapan X juga kan? Iya, Pak. Atau ini nilai harapan X kuadrat dikurangi apa? Nilai harapan dari X dikuadratkan kan? Iya. Ini sama dengan apa deh? Kemarin. Varian dari X kan? Jadi kalau satu variabel, kovarian XX itu sama dengan ragamnya itu sendiri. Nah, sekarang kalau kovarian XY, itu berarti ini menjelaskan tentang ragam antar variabel deh, kovarian itu. Ya.
Kalau dengan dia sendiri itu adalah ragam. Anda boleh juga ngomong kovarian X, X, tapi jarang orang bilang kovarian X, X. Dia bilangnya pasti var X, gitu aja. Ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, jadi kovarian X, Y ini ya, ini definisinya. Ya. Anda tinggal masuk-masukkan ini variabel ininya ya, dan akan Anda peroleh ini. Jadi yang Anda perhatikan adalah ini. Ya. Oke. Ya. Ini definisi peragam. Peragam itu ragam antar dua variabel lah, kira-kira gitu. Ya. Oke. Kemudian var X ditambah Y ya, itu adalah var X ditambah var Y ditambah dua kovarian X, Y. Ya, sehingga waktu kalau nilai harapan kan, nilai harapan X tambah nilai harapan Y ya dia dari yang G1X, G1, G2X itu jumlahnya aja. Nah, tapi itu sama-sama X, tapi sekarang kalau X dengan Y, ini enggak, jangan sembarangan cuman ini deh. Dia ada kovariannya ini. Nah, nanti memang kalau X dan Y itu saling bebas, X dan Y saling bebas, maka kovariannya itu 0. Kalau kovariannya 0, berarti dia saling bebas, maka var X ditambah var Y itu, var X plus Y itu adalah var X ditambah var Y. Kalau X dan Y bebas, alias kovariannya mesti sama dengan 0. Nanti kita tunjukkan. Ya. Jadi, kalau menurut definisi kan ini, nilai harapan X plus Y kuadrat dikurangi nilai harapan X plus Y dikuadratkan. Ingat, var X kan rumusnya apa? Nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan X dikuadratkan kan gitu. Ya. Sekarang variabel random variabelnya adalah bersama X plus Y. Ya. Dan Anda uraikan ininya ya, jadi ini X kuadrat 2XY kan, Y kuadrat dikurangi nilai harapan X Y kali EX Y. Ini persamaan kuadratik biasa, dan akan Anda peroleh ininya adalah apa? Ini apa ini? Var X kan? Ini apa? Ini var Y. Dan dua ini adalah apa? Kovarian. Ya, sehingga var X ditambah Y itu adalah var X ditambah var Y ditambah dua kovarian. Ya, kita teruskan. Kemudian korelasi. Ya, koefisien korelasi dan ini koefisien korelasi Pearson sebetulnya yang menemukan Pearson, tapi jarang orang menyebut Pearsonnya sehingga disebut koefisien korelasi aja. Ya, ini jika var X-nya itu sigma X kuadrat lebih besar dari 0, ya tidak boleh 0, ya var Y-nya juga lebih besar dari 0, ya maka korelasi X Y itu adalah lambangnya rho, nanti dugaannya itu R, ya lambangnya. Jadi dugaan dari rho X Y itu adalah, orang sering menulisnya adalah R, ya. Itu adalah definisinya kovarian X, Y dibagi dengan sigma X kali sigma Y. Ya, di mana sigma X-nya itu adalah simpangan baku X atau akar var X, ya. Jadi ini simpangan baku, standar deviasi simpangan baku.
Ini X, ini simpangan baku dari Y. Ini. Dan ini sama dengan kovarian X, Y. Kemudian nilai rho ini terletak di antara min 1 sampai dengan 1. Ya. Nanti di StatMat 2 ini penting sekali ini. Ya. Ada pertidaksamaan Rho-Kramer namanya, dia menggunakan prinsip korelasi. Ya. Jadi yang Anda tahu dulu ini korelasi itu adalah kovarian X, Y dibagi dengan sigma X, sigma Y. Ya. Anda lihat konsepnya apa ini? Kovarian X, Y itu adalah ragam dari dua variabel atau peragam. Konsepnya itu dibagi dengan simpangan baku kali simpangan baku. Ya. Akhirnya intinya itu adalah konsepnya adalah ragam juga deh. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau Anda ingin menguasai statistik, Anda itunya adalah pemahamannya tentang ragam aja dan tentang X bar. Kalau Anda itu ngelotok itunya sudah mudah memahami tentang statistik. Nah, sekarang Anda ingat nggak var X itu rumusnya? Di statistika dasar diduga oleh S kuadrat. Ingat nggak ini? Sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, Anda lihat konsep dari var X itu apa? X min X bar kuadrat. Ini yang disebut dengan jumlah kuadrat. Ya. Maka analisis ragam yang Anda kenal di statistika dasar itu juga adalah tentang jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat dari mana? Data dikurangi simpangannya. Simpangannya dari mana? Dari X bar. Jadi ujung-ujungnya apa? Anda belajar statistika itu belajar X bar dan belajar jumlah kuadrat sebetulnya. Dan jumlah kuadrat kalau dibagi dengan derajat bebasnya itulah ragam. Ya. Nah, ini konsep korelasi juga begitu. Ya. Jadi keragaman antar variabel dibagi keragaman di dalam variabel. Ya. Itu konsepnya. Oke, saya teruskan. Teorema yang kedua berikutnya adalah jika X dan Y tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi ini. Belum saling bebas. Hanya jika kovariannya 0. Ya, buktinya kalau X dan Y tidak berkorelasi, artinya apa ini, Dek? Rho X, Y itu dia sama dengan 0. Kalau tidak berkorelasi itu, rho ininya sama dengan 0. Itu yang disebut tidak berkorelasi. Ya. Jadi tidak berkorelasi, rho XY itu sama dengan 0. Ya. Jadi kalau X dan Y tidak berkorelasi berarti rho-nya itu 0. Ya. Nah, dan ini hanya jika X kali Y-nya X kali EY. Ya. Sehingga dia tidak berkorelasi, buktinya adalah kalau dia kovariannya sama dengan 0. Ya, oke, ya, ya, ini, ya. Kemudian teoremanya adalah var X plus Y itu adalah var X ditambah var Y.
Ya, jika tidak berkorelasi. Jadi kovariannya kan 0 kalau tidak berkorelasi. Ya. Sehingga ini buktinya ini karena tidak berkorelasi, kovariannya itu 0. Ya, X dan Y tidak berkorelasi, sehingga var X ditambah Y itu adalah var X ditambah var Y. Oke. Kemudian ini tanpa bukti, ya Anda terima saja. Jika perubahan acak X dan Y saling bebas, maka X dan Y tidak berkorelasi. Itu udah pasti nih. Kalau X dan Y saling bebas, X dan Y tidak berkorelasi. Tapi kalau X dan Y tidak berkorelasi, X dan Y belum tentu saling bebas. Jadi ini belum tentu. Ya, jadi kalau ada dua variabel itu tidak berkorelasi, dia belum tentu saling bebas. Tapi kalau dia saling bebas, dia pasti tidak berkorelasi. Ya, oke. Ada pertanyaan? Jadi Anda nanti kalau mencari korelasi, itu adalah rumusnya kovarian X, Y, sigma X, sigma Y. Ya. Sigma X itu ragam akarnya. Kemudian ragamnya apa? Anda harus cari var X-nya itu apa? Definisinya, Dek. Nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan X di kuadratkan. Berarti untuk Y ya tinggal ganti nilai harapan Y kuadrat dikurangi nilai harapan Y dikuadratkan. Ini. Sehingga dapat ini. Ya. Kemudian Anda peroleh ini. Ya. Ini kan sebetulnya sama dengan apa? Kalau saya hapus ini, sama dengan adalah kovarian X, Y dibagi dengan akar var X kali akar var apa? Y. Ini sama aja, korelasi X dengan Y itu adalah kovarian X, Y dibagi dengan akar var X dikali akar var Y. Maka syaratnya itu ini, dia tidak boleh 0. Karena pembagi di sini. Ya. Oke. Jadi itu, ini bahan ujian kita sampai sini. Dan tadi ini udah saya perbaiki ya. Ini jadi 3Y bukan 3X ya, tapi 3Y min 2XY ditambah X ya. Dan seterusnya. Ini jadi 3Y dikurangi 2XY ditambah X.
Linknya nanti saya berikan untuk khusus ujian. Dan perhatikan subjeknya. Karena saya ada 3 kelas, ada 8 subjek yang teman-teman kelas repot bisa nyari jawaban Anda. Ya, itu. Jadi resikonya saya mungkin saya koreksi kalau Anda nggak ngikutin subjek dari intinya. Ini apa sih kelas B ya? Nah, yang kuncinya mungkin yang membedakan itu sama kelas B 19. Ya, karena ada B20. Ya, jangan sampai keliru itu. Nanti repot, karena nanti di email kan banyak sekali email dari ini. Jangan mengira cuma ngajar Anda aja gitu. Banyak sekali email yang ujian yang dimasuk di akun saya. Ya, oke. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.